wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silvana Denti Nurusyaira. Nah, untuk tema presentasi kali ini masih sama, yaitu administrasi sistem jaringan. Dan saya di sini akan membahas virtual mesin pada VirtualBox. Cakupan materinya diantaranya yang pertama ada pengenalan dan manfaat, yang kedua arsitektur virtual mesin, yang ketiga basic tools for VirtualBox, yang keempat install Ubuntu pada VirtualBox, yang kelima save versus power off, yang keenam clone virtual mesin, yang ketujuh snapshot pada virtual mesin, dan yang terakhir itu ada export import virtual mesin. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama ini sudah saya bahas di video sebelumnya di part 1, dan di sini saya akan membahasnya ulang. Jadi, VirtualBox merupakan salah satu platform virtual mesin yang bisa kita gunakan saat ini, karena VirtualBox dinilai kompatibel dan mudah digunakan oleh para pemula. Nah, untuk sisi kiri merupakan gambaran arsitektur tanpa virtual mesin, dan untuk sisi kanannya merupakan gambaran arsitektur menggunakan virtual mesin. Lalu virtual mesin itu jadinya adalah simulasi komputer yang berjalan di atas satu mesin fisik. Ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara terisolasi dalam lingkungan yang dikendalikan oleh perangkat lunak hypervisor. Perbedaannya untuk arsitektur tanpa virtual mesin itu yang pertama, terdapat CPU, memori, NIC, disk yang menggambarkan hardware dari komputer kita. Lalu lintas komputer ditanamkan sistem operasi, dan di dalam sistem operasi terdapat kumpulan software aplikasi yang dapat digunakan. Ini merupakan arsitektur tanpa virtual mesin. Lalu yang menggunakan virtual mesin, cirinya, jadi di atas hardware kita tanamkan hypervisor, yang dimana hypervisor merupakan aplikasi untuk menjalankan PM, dan salah satu contoh hypervisor ialah ESX server ini dan nanti di atas hypervisor ini kita bisa membuat beberapa sistem operasi. Untuk manfaatnya, virtual mesin memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Ini bermanfaat untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, isolasi lingkungan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Jadi, virtual mesin itu ibaratnya kita seperti membuat komputer virtual di atas komputer server kita. CPU, memori, NIC, dan disknya itu berbentuk virtual. Keuntungan utama dari virtual mesin termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisiensi penggunaan perangkat keras, pengurangan biaya, dan fleksibilitas dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Nah, untuk arsitekturnya itu ada dua jenis. Jadi yang pertama ada bare metal arsitektur, dan yang kedua itu ada hosted arsitektur. Nah, yang menggunakan PM di komputer itu adalah hosted arsitektur, dan yang menggunakan PM di server itu bare metal arsitektur. Untuk contoh implementasi di dunia nyatanya, itu saat ini spesifikasi hardware sudah sangat keren, yang dilengkapi dengan CPU dan memori tinggi, dan juga spesifikasi keren lainnya. Nah, itu kita bisa menanamkan berbagai sistem operasi sekaligus. Misal kita membeli server yang dilengkapi dengan CPU 120 core, memori 256 GB. Nah, itu kita bisa tanamkan hypervisor dengan VMware EXSI. Lalu bisa membuat banyak sistem operasi. Untuk basic toolsnya itu pengaturan dasar apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam men-setting virtual mesin kita pada platform VirtualBox.
Di antaranya yang pertama ada power on, yang kedua ada power off, yang ketiga ada clone, yang keempat ada snapshot, yang kelima ada export, dan yang terakhir ada import. Untuk power on itu sudah pasti menyalakan virtual mesin, dan untuk power off-nya mematikan virtual mesin. Nah, untuk yang clone berarti membuat salinan identik dari mesin virtual yang sudah ada. Ini membawa semua konfigurasi sistem operasi, perangkat lunak, dan data ke dalam mesin virtual baru. Untuk snapshot dalam VirtualBox adalah salinan dari status mesin virtual pada titik tertentu. Ini memungkinkan Anda kembali ke kondisi tersebut jika terjadi masalah. Lalu ada export. Dalam VirtualBox, ekspor adalah menghasilkan salinan lengkap dari mesin virtual dalam bentuk arsip. Ini memungkinkan berbagi atau mengimpor mesin virtual ke komputer lain. Nah, yang terakhir ada import, itu mengambil mesin virtual dari file arsip ALPHA yang sebelumnya diekspor. Nah, lalu di sini saya akan install Ubuntu pada VirtualBox. Nah, sebelum itu teman-teman harus download dulu file ISO-nya. Itu teman-teman searching aja Ubuntu server ISO ini, lalu pilih yang ini dari Ubuntu release. Nah, scroll ke bawah, lalu pilih yang ini, server install image, dan teman-teman klik ini. Dikarenakan saya sudah, jadi di sini saya akan langsung buka VirtualBox-nya. Di sini teman-teman bisa klik new yang ini, lalu namanya isikan Ubuntu. Nah, setelah namanya di isi Ubuntu, otomatis tipe dan subtype version itu berubah secara otomatis. Untuk hardware-nya dibiarkan saja, dan untuk harddisk-nya juga dibiarkan saja. Jadi saya di sini men-style-nya dengan pengaturan default. Lalu klik finish yang ini. Nah, sudah. Lalu teman-teman bisa klik setting, lalu scroll ke bawah. Nah, yang di controller ID yang ini, pilih yang empty, lalu pilih yang logo bulat biru ini, lalu pilih close this file ini. Nah, masukkan file ISO yang sudah teman-teman download tadi. Open, lalu klik OK. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung klik start. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mode kedua, yaitu scale mode. Caranya itu klik view yang ini, lalu pilih yang scale mode yang ini, klik switch. Nah, jadi untuk tampilannya itu jadi lebih besar. Selanjutnya di sini teman-teman
pilih bahasanya. Di sini saya memilih bahasa Inggris. Klik enter. Lalu di sini teman-teman jika ingin update, pilih yang update to the new installer. Nah, di sini saya akan melanjutkannya tanpa update, jadi pilih yang continue without update. Klik enter. Lalu untuk keyboard configuration-nya juga biarkan default saja. Untuk konfigurasi network connection-nya juga di sini by default sudah DHCP, jadi mendapatkan IP secara otomatis. Di sini saya mendapatkan IP 10.0.2.15/24. Lalu klik done to enter. Nah, untuk konfigurasi proxy-nya juga saya biarkan saja. Untuk yang arsip mirror juga dibiarkan. Dan untuk yang with storage configuration ini saya biarkan default. Dan untuk mengarahkan kursornya ke down itu pilih keyboard tanda panah ke bawah. Nah, sampai jauh seperti ini downnya, lalu klik enter. Nah, untuk ini langsung di enter saja. Ini adalah informasi, dan pilih yang continue. Dan di sini teman-teman bisa mendefinisikan profilnya nanti. Dan untuk namanya, saya akan menamainya dengan Ubuntu server. Dan untuk ininya saya namakan Ubuntu. Dan untuk username-nya saya kasih apa, itu nama saya. Untuk passwordnya bisa teman-teman sesuaikan. Klik arahkan kursornya ke down, lalu klik enter. Nah, untuk SSH setup ini teman-teman bisa klik spasi. Nah, sudah seperti ini. Teman-teman langsung tekan keyboard arah bawah teman-teman sampai ke down, lalu klik enter. Nah, untuk ini install aplikasi, saya akan men-skipnya, jadi langsung saja enter. Dan untuk ini adalah proses instalasinya secara langsung, tetapi tidak diperlihatkan informasinya secara detail. Nah, jika teman-teman ingin melihat detailnya, itu klik tab, lalu kursornya sudah ke view volume, lalu klik enter. Nah, ini adalah tampilan detailnya. Jika teman-teman ingin kembali, klik tab lagi, lalu enter. Dan ini memerlukan waktu yang cukup lama, jadi teman-teman tunggu saja. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, itu reboot now, teman-teman bisa langsung saja reboot now. Itu klik keyboard tanda bawah, lalu klik enter. Nah, di sini teman-teman juga harus nunggu untuk proses rebootnya. Nah, untuk proses reboot ini, setelah di reboot biasanya langsung melepas CD-ROM yang kita pergunakan dan akan merubahnya ke dalam boot hard disk atau hard drive.
Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja login menggunakan username dan password yang sudah tadi dibuat. Untuk username-nya itu Silva, dan untuk passwordnya nah, untuk membersihkan tampilannya, teman-teman bisa masukkan perintah clear. Nah, seperti ini. Dan di sini saya sudah masuk ke akun saya yang tadi saya buat. Lalu untuk materi yang berikutnya itu ada shape versus power up. Teman-teman bisa langsung saja klik tanda close yang ini. Dan di sini disediakan 3 pilihan. Yang pertama ada save the machine state, yang kedua ada send the shutdown signal, dan yang terakhir itu ada power up the machine. Nah, untuk yang pertama ini save the machine state, itu ia akan menyimpan dalam keadaan tampilan terakhir virtual machine kita. Jadi kan tampilan terakhirnya gini nih. Nah, kalau di start lagi, jadi nggak usah login lagi karena sebelumnya itu sudah login gitu. Jadi saya akan coba yang pertama terlebih dahulu tuh, lalu klik OK. Nah, lalu untuk informasi itu save. Lalu jika di start kembali, ini pasti akan kembali ke tampilan yang sama seperti tampilan sebelumnya yang terakhir digunakan oleh saya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, itu sama dengan tampilan yang terakhir kali saya gunakan gitu. Lalu untuk fitur yang kedua itu send the shutdown signal. Nah, untuk pilihan yang kedua ini sama seperti melakukan shutdown di Windows, tapi dikarenakan Linux menggunakan perintah teks, tetapi di sini disediakan tombol oleh si virtual boxnya, itu yang ini. Nah, saat melakukan close, ia mengirim sinyal atau mengirim teks perintah shutdown pada si Linux. Jadi kalau kita pilih yang kedua ini, dia langsung nge-reboot, prosesnya itu terlihat. Nah, seperti ini. Dan statusnya itu power off. Tetapi untuk yang pilihan kedua tadi, jika di start kembali itu, nah dia akan memulainya dengan booting. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus login kembali. Jadi untuk pilihan yang kedua ini lebih ribet dibandingkan fitur yang pertama tadi. Untuk fitur yang pertama tadi itu jadi langsung tidak perlu booting ulang gitu. Nah, di sini saya akan login lagi. Nah, baru bisa masuk ke akun saya. Lalu pilihan ketiga itu ada power off the machine. Jadi sama saja dengan mematikan paksa Ubuntu-nya. Statusnya itu langsung power off dan tidak ada proses shutdown seperti fitur yang kedua tadi. Nah, untuk save dan power off itu seperti itu ya teman-teman. Dan untuk materi yang ke-6 ini ada clone virtual machine.
Nah, untuk fitur clone ini berfungsi untuk memperbanyak virtual mesin. Contohnya, kita membutuhkan 2 virtual mesin Ubuntu server. Daripada kita menginstal kembali, mending diklonin. Jadi mempunyai konfigurasi yang sama, tetapi virtual mesinnya itu berbeda. Maaf, untuk yang ini abaikan saja ya teman-teman. Lalu untuk melakukan fitur cloning, teman-teman bisa pilih Ubuntu server yang sudah jadi, lalu klik kanan, lalu ada fitur clone. Kita klik, lalu namanya teman-teman bisa sesuaikan, dan untuk clone type-nya itu yang full clone, jadi agar semua itu ke cloning gitu. Lalu setelah itu klik finish. Nah, ini sudah ke clone, jadinya ada 2 Ubuntu server dengan konfigurasi yang sama. Nah, harusnya clone-nya itu memiliki konfigurasi atau sama persis dengan Ubuntu yang di clone. Oke, di sini saya coba start. Nah, di sini teman-teman login lagi dengan user dan password yang sama. Nah, jadi di sini saya sudah login dengan user dan password yang sama di Ubuntu sebelumnya. Close saja. Lalu materi yang ketujuh itu ada snapshot virtual machine. Sebentar, saya login dulu. Nah, di sini saya sudah login lagi. Jadi untuk snapshot ini itu menandai status kita saat ini. Nah, jadi saat status kita saat ini jadi itu login. Ketika kita melakukan perubahan lalu terjadi error atau melakukan konfigurasi dan konfigurasi itu error, maka bisa kembali ke status yang sudah ditandai, yaitu status saat ini itu status login, seperti itu. Nah, di sini saya akan memasukkan perintah ls. Nah, untuk perintah ls ini itu perintah untuk melihat isi direktori posisi saat ini, dan bisa dilihat di sana atau hasilnya itu tidak menampilkan informasi apapun karena kita belum menambahkan file apapun. Jadi di sini akan saya shutdown dulu, lalu klik garis 3 di samping kanan ini, pilih menu snapshot, lalu pilih yang tag. Nah, untuk namanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya akan menamainya dengan default state. Lalu untuk deskripsinya itu teman-teman bebas mau diisi atau enggak. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, bisa di start saja, lalu tunggu. Lalu di sini saya akan login. Dan di sini saya akan memasukkan perintah ls.
dan masih belum ada apa-apa. Nah, sebagai contoh, saya akan seolah-olah melakukan konfigurasi. Sini masukkan perintah touch. Nah, perintah touch ini bertujuan untuk membuat sebuah file tanpa membuat isinya. Dan untuk nama filenya bisa teman-teman sesuaikan. Misalnya a.txt b.txt c.txt dan d.txt. Enter. Lalu masukkan perintah ls lagi. Nah, di sini sudah ada tampilan filenya. Dan saya memiliki 4 file, yaitu a, b, c, d.txt. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi, dan konfigurasi saya misalnya error dan ingin mengembalikan posisi ke semula. Caranya yaitu melakukan restore. Shutdown lagi. Nah, di sini ada menu tambahan, yaitu ketika dicentang restore current snapshot default state, itu default state yang telah dibuat tadi sama kita. Maka kalau teman-teman nyentang ini langsung ke restore gitu. Jadi kali ini saya akan coba uncentang dulu ininya, lalu klik OK. Nah, masuk lagi ke menu snapshot, lalu pilih yang default state. Nah, di sini ada pilihan restore, lalu klik. Nah, untuk yang create a snapshot of the current machine state-nya itu di uncentang aja, karena artinya kita akan membuat snapshot baru dengan tampilan yang terakhir gitu. Karena konfigurasi gagal, jadi jangan di save dan uncentang saja ininya. Lalu klik restore. Nah, sudah. Lalu kita start lagi. Nah, di sini saya akan login lagi. Dan di sini saya akan memasukkan perintah ls-nya. Nah, untuk filenya itu yang tadi kita buat itu sudah tidak ada lagi setelah di restart dan kembali ke snapshot sebelumnya. Jadi untuk fitur snapshot itu seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada export import virtual machine. Lalu di sini saya akan coba ekspor virtual machine yang ini. Nah, pertama-tama kalian pilih menu file yang ini, lalu pilih yang ekspor, lalu pilih virtual machine yang akan kalian ekspor. Untuk format settingnya kalian bisa setting sesuai kebutuhan kalian. Dari sini saya akan membiarkannya default. Klik finish. Lalu di sini teman-teman tunggu. Jadi untuk ekspor ini sama dengan cloning, hanya saja formatnya itu yang berbeda. Nah, di sini untuk proses ekspornya itu sudah selesai. Sementara untuk proses importnya bisa kalian buka terlebih dahulu file manager kalian, lalu buka dengan aplikasi virtual machine yang kalian akan gunakan. Lalu di sana langsung saja kalian import.
Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.